Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Roky Gerung bocorkan penyebab Ganjar tak bisa lindungi Jokowi seperti Prabowo. Pengamat politik Roky Gerung telah mengungkapkan penyebab bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo tidak bisa melindungi Presiden Jokowi seperti mantan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mulanya Roky Gerung membahas tentang Jokowi yang masih mampu mengirimkan sinyal kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, usai mencapreskan Ganjar Pranowo. Kenapa Jokowi tetap masih mampu untuk kirim-kirim sinyal pada PDIP-nya Ibu Mega? Tapi itu memang hal yang mungkin semacam sinyal terakhir dari Jokowi untuk memberitahu kepada publik bahwa dia kecewa dan dia bisa bangun kekuatan baru. Kira-kira itu maksudnya. Papa Roky Gerung dikutip dari Newsworthy dari channel YouTube Roky Gerung Official pada Selasa 2 Mei. Nah, itu yang kita baca hari-hari ini, betapa Jokowi belum mau menyerah terhadap siasat Ibu Mega, tapi dia bikin siasat sendiri. Roky Gerung juga belak-belakan mengungkapkan upaya dari siasat Jokowi. Mencoba mengirim beberapa prajurit PDIP melalui PAN dan P3, dan berupaya untuk mempengaruhi opini publik dengan menganggap bahwa dia masih mengandalkan Golkar. Dia masih mengendalikan KIB. Itu yang terlihat dari hari-hari ini ketika Pak Erlangga harus menjelaskan dengan santun bahwa tidak ada hal-hal yang mendasar dalam republik ini. Semua adalah bersifat kemungkinan. Jadi yang sudah pasti nggak ada, yang bisa ada tukar tambah lagi. Begitu tambahnya. Lebih lanjut juga Roky Gerung mengatakan bahwa sinyal itu sebagai tanda bahwa Jokowi telah bersedia tukar tambah dan tidak akan lebih keras lagi menghalangi Anies Baswedan atau bisa juga mulai merelakan. Itu sinyal bahwa Jokowi bersedia untuk tukar tambah, dia nggak lagi mati-matian misalnya untuk menghalangi Anies, karena itu juga konyol nanti. Dia berupaya untuk memberitahu bahwa maksudnya Prabowo itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan lagi, karena Prabowo dalam bahkan 1 minggu ini aktivitas kelompok luar biasa, kaderisasi, kunjungan sana, kunjungan sini. Kemudian menurutnya hanya Prabowo yang mampu melindungi Jokowi karena PDIP menjadi penyebab Ganjar tidak bisa. Nah, bagi Prabowo ya dia menganggap udah pasti Jokowi akan pro dia. Karena hanya Prabowo yang sebetulnya secara etis mampu melindungi Jokowi. PDIP nggak mungkin melindungi Jokowi walaupun kadernya itu Jokowi, Ganjar ada di situ. Tapi kan Bu Mega nggak akan pernah mau memaafkan Jokowi. Begitu imbungnya. Kontroversi Ganjar capres PDIP, nonton film porno hingga pakai dana Basnas untuk renov rumah kader. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi diumumkan sebagai calon presiden dari PDIP untuk Pilpres 2024. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mendapuk Ganjar Pranowo menjadi capres dalam rapat DPP PDIP ke-140 di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, 21 April 2023. Menetapkan saudara Ganjar Pranowo sekarang Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari PDIP, kata Megawati. Seperti diketahui, nama Ganjar Pranowo memang cukup populer di telinga masyarakat Indonesia. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu beberapa kali membuat pernyataan kontroversial. Terbaru, Ganjar menyatakan dirinya menolak timnas Israel bermain di Piala Dunia U20 yang rencananya digelar di Indonesia. Setelah pernyataan tersebut, FIFA pun memutuskan untuk batal menggelar Piala Dunia U20 di tanah air. Selain itu masih ada lagi pernyataan Ganjar yang menuai kontroversi di masyarakat. Berikut ini kontroversi Ganjar Pranowo yang dirangkum dari izin pabrik semen hingga menolak timnas Israel. 1. Izin pabrik semen di Rembang. Tahun 2017, Ganjar Pranowo menerbitkan surat izin bernomor 660.1/4/2017 untuk penambangan PT Semen Indonesia di Rembang. Gara-gara izin pembangunan pabrik semen itu, Ganjar Pranowo pun banjir gugatan seperti dari Lembaga Pelestarian Lingkungan. Terkait hal tersebut, Ganjar justru mempersilahkan pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan terbitnya izin penambangan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang kedua, menonton film porno. Ganjar Pranowo mengaku belak-belakan menonton film porno. Ia juga menilai hal itu wajar sebab seseorang yang sudah dewasa wajar jika suka menonton film porno. Saya kan dewasa, salah saya di mana? Lawang saya suka kok. Saya sudah dewasa dan punya istri, kan yang nggak boleh itu ngirim. Tutur Ganjar Pranowo. Pengakuan Ganjar Pranowo itu menjadi kontroversi dan mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan. Ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno?
Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Saya suka kok. Yang ketiga, kebijakan 2 hari Jateng di rumah saja. Ganjar Pranowo pernah mengeluarkan surat edaran atau SE yang menuai kontroversi. Surat edaran itu berisikan Jateng di rumah saja selama 2 hari dari tanggal 6 sampai 7 Februari 2021. Surat edaran tersebut bernomor 443-5/0001933 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap 2 di Jawa Tengah. Gerakan Jateng di rumah saja dilaksanakan oleh semua masyarakat, kecuali pekerja di sektor esensial seperti kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi keuangan, perbankan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional. Kemudian keempat, tolak ajakan makan siang wali kota. Aksi Ganjar makan siang di parkiran pos PCR Gerbang Tol Pemalang membuat orang terenyuh. Ganjar tertangkap kamera sedang makan sambil duduk di bawah belakang mobil polisi di Gerbang Tol Pemalang. Aksi Ganjar ini dilakukan usai sholat asar dalam perjalanan usai melakukan sidak PPKM darurat di Pekalongan dan Pemalang. Ganjar mengaku sebelumnya saat jam makan siang sempat diajak makan bareng wali kota Pekalongan, namun ia menolak halus karena saat ini PPKM darurat sehingga tidak boleh makan di warung. Yang kelima, pakai bantuan Basnas untuk renovasi rumah kader PDIP. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pernah mendapatkan kecaman dari publik setelah dirinya mengunggah bantuan dari Basnas untuk melakukan renovasi rumah kader PDIP di Twitter. Unggahannya itu kemudian menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Tampak dalam unggahannya, Ganjar Pranowo membagikan sebuah cuitan tentang rencananya menjelang hari ulang tahun HUT PDIP yang ke-50. Ia berencana untuk melakukan pemugaran dengan memberikan bantuan. Menjelang ulta PDIP ke-50 saya berencana memugar 50 rumah kader yang kondisinya belum layak. Tulis Ganjar Pranowo di cuitannya di Twitter @ganjarpranowo. Yang keenam, tolak timnas Israel. Ganjar Pranowo menjadi salah satu pihak yang menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia. Vokalnya penolakan timnas Israel itu diduga kuat menjadi pemicu FIFA akhirnya mencoret Indonesia dari Piala Dunia U20. Baik sebagai tuan rumah maupun keikutsertaan timnas Indonesia. Setelah itu Ganjar pun memberikan klarifikasi dan minta timnas Indonesia untuk terus semangat. Menurutnya batalnya timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia U20 bukan merupakan kiamat. Pernyataan Ganjar itu membuatnya semakin menjadi sasaran kekecewaan publik.